Halo anak-anak sekalian, jumpa lagi bersama saya Pak Ketut Arita. Kali ini saya akan membahas salah satu topik materi kimia kelas 10, yaitu menuliskan konfigurasi elektron unsur. Semoga video pembelajaran ini tetap bisa membantu kalian belajar, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Saya ingatkan tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Sebelum melanjutkan menonton video ini, untuk membantu membangun channel ini, saya minta untuk tekan tombol subscribe dan tanda lonceng. Bantu juga untuk share dan like video ini. Terima kasih. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menuliskan konfigurasi elektron unsur berdasarkan aturan Aufbau, kaidahan, dan asas larangan Pauli. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan, ada beberapa materi persyarat yang kalian sudah harus pahami. Yang pertama adalah anak-anak sudah memahami tentang teori atom, yaitu teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan paling penting adalah mekanika kuantum. Begitu juga anak-anak sudah bisa menentukan partikel dasar atom yang meliputi jumlah proton, elektron, ataupun neutron. Baik anak-anak, kita akan mulai pembahasan tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron berdasarkan kulit atom atau orbital dari suatu atom. Jadi ada dua konsep di sini ya. Susunan elektron berdasarkan kulit atom atau susunan elektron berdasarkan orbital dari suatu atom. Pada penjelasan ini kita akan hanya menggunakan salah satunya, yaitu menggunakan orbital dari suatu atom, karena ini akan lebih berguna untuk kalian di kelas-kelas yang lebih tinggi, yaitu kelas 11 dan kelas 12. Ya, saya lanjutkan. Orbital adalah wilayah atau daerah dalam ruang di sekitar inti atom yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk bisa menemukan elektron. Adik-adik tentu masih ingat ketika kita belajar teori atom mekanika kuantum atau teori atom modern, bahwa kulit atom tidak tergambarkan secara jelas. Tidak seperti di teori atom Bohr, ada kulit atom yang tergambar secara jelas. Di dalam teori atom mekanika kuantum hanya tertuliskan atau tergambarkan inti atom dan adanya peluang terbesar keberadaan elektron dalam atom yang disebut dengan orbital. Daerah inilah yang kemungkinan terbesar kita akan menemukan elektron. Nah, orbital itu ada 4, adik-adik mungkin masih ingat ya. Ada orbital S, jumlah elektron maksimumnya adalah 2. Kemudian ada orbital P, dia ada 3, digambarkan dengan 3 kotak. Masing-masing kotak isinya 2 elektron, sehingga jumlah maksimal pada orbital P adalah 6 elektron. Kemudian ada orbital D, maksimal 10 elektron atau ada 5 kotak. Dan orbital F, yaitu 7 kotak dengan elektron maksimal adalah 14. Baik, saya akan lanjut tentang bagaimana aturan konfigurasi elektron atau menuliskan konfigurasi elektron. Yang pertama kita akan bahas tentang aturan Aufbau. Aufbau menjelaskan bahwa pengisian elektron pada suatu orbital dimulai dari tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Orbital S mempunyai tingkat energi terendah dan berturut-turut semakin tinggi adalah orbital P, D, dan F. Begitu juga kulit atom. Kulit pertama tingkat energi paling rendah, berlanjut pada kulit kedua, ketiga, sampai kepada kulit ke-8. Ini adalah gambaran diagram tingkat energi orbital sesuai dengan aturan Aufbau. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pada kulit pertama hanya terdapat subkulit S. Hanya ada 1, kemudian kulit kedua terdapat subkulit 2S dan 2P. Anda juga bisa lihat pada subkulit ketiga ada 3 subkulit, yaitu 3S, 3P, dan 3D. Begitu seterusnya. Pengisian elektron dimulai dari kulit 1S. Kemudian kita ikuti tanda panah 1S, lalu naik ke subkulit 2S,
lanjut lagi ke 2P, lanjut lagi ke 3S, kemudian 3P, 4S, 3D10, lanjut sampai di energi yang paling tinggi ada di 8S. Ya, ini adalah 8S, sehingga tingkat energinya paling tinggi adalah 8S2. Ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya, adik-adik ya. Jadi, saya ulangi bahwa tingkat energi terendah itu adalah 1S. Elektron akan mengisi energi dimulai dari tingkat energi paling rendah, yaitu 1S, lanjut ke 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, begitu seterusnya, sampai pada tingkat energi yang tertinggi adalah di 8S2. Ya, demikian. Selanjutnya, seperti apakah kita kalau ingin menuliskan konfigurasi elektron suatu unsur sesuai dengan aturan Aufbau? Ini tetap saya tampilkan ya untuk memudahkan adik-adik bisa bekerja. Nanti atas dasar diagram tingkat energi orbital ini kita akan mengerjakan soal berikut. Coba kita perhatikan. Jika kita memiliki atom C dengan nomor atom 6 dan nomor massa 12, jadi tentu sudah paham ini ya. Jadi kalau suatu atom memiliki nomor atom 6, suatu atom netral, maka jumlah elektronnya juga sama dengan 6. Jika jumlah elektron pada atom C adalah 6, maka kita tulis konfigurasinya adalah 1S2, 2S2, 2P2. Kenapa bisa demikian? Kenapa subkulit 2P? Kenapa hanya diisi 2? Padahal di dalam gambar atau diagram ini kita bisa lihat P itu adalah maksimal 6. Ayo kita kaji satu persatu. Kita mulai dari bawah, jumlah elektron atom C itu sama dengan 6. Berarti konfigurasi elektron C kita isi dulu di 1S sebanyak 2. Ya, betul. Jadi sebanyak 2. Kalau kita sudah isi 2, berarti kalau dia memiliki elektron 6, maka sisanya tinggal lagi 4. Selanjutnya, kemanakah kita akan mengisi setelah 1S2? Tentu kita akan mengisi ke 2S. 2S kita isi sebanyak 2 lagi, karena memang S itu maksimalnya adalah 2 elektron. Setelah itu, kita lanjutkan, berarti kalau sudah sampai di 2S2, sisa elektronnya menjadi 2. Jadi 2 tambah 2, 4. Sudah kita pasang 4, maka sisa dari 6 ini adalah 2 elektron. 2 elektron yang sisa ini dibawa kemana? Dibawalah ke 2P atau subkulit 2P. Karena sisanya hanya 2, maka kulit 2P atau subkulit 2P tidak bisa kita isi 6. Karena sisa yang tadi itu hanya 2. Sehingga kita masukkan di kulit atau di subkulit 2P itu hanya 2 elektron. Ya. Kira sampai di sini bisa dipahami ya anak-anak semua ya. Jadi konfigurasi elektron atom C adalah 1S2, 2S2, 2P2. Oke. Bagaimana? Kita lanjut ya. Itu yang adalah contoh untuk konfigurasi elektron atom C. Coba kita share contoh yang lain. Misalnya kita punya besi memiliki nomor atom 26, massanya 56. Nah, sebelumnya tadi sudah belajar kalau dia nomor atomnya 26 untuk suatu atom netral, maka jumlah elektronnya juga 26. Nah, saya tetap tampilkan ini untuk membantu kalian bisa menghitung sebentar. Ya, dengan demikian kita bisa tulis konfigurasi elektronnya sebagai berikut. Jumlah elektron 26, kita isi yang pertama dulu 1S2, lanjut 2S2, ya betul. Lanjut lagi 2P6. Sampai di sini kita hitung dulu, 2 tambah 2 tambah 6 berarti sama dengan 10 elektron. Kalau kita sudah pasang 10 elektron, berarti elektron sisanya adalah
16. Ya, betul. 16. Maka kita pekerjaannya belum selesai, berarti kita masih bisa lanjut. Kita lanjutkan lagi. Setelah 2P6, subkulit selanjutnya adalah di 3S. 3S kita isi 2, kemudian 3P6. Setelah 3P6 yaitu 4S2. Ya, sampai sini kita hitung kembali. Sudah berapakah yang kita masukkan? 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6 lagi, 18, tambah 2, 20 elektron. Berarti belum selesai karena yang diminta adalah 26 elektron. Sehingga setelah 4S2, kulit manakah yang kita tuju? Ya, kulit yang kita tuju adalah, tadi sisanya 6 ya. Kulit yang kita tuju adalah kulit atau subkulit 3D6. 3D6. Kenapa diisi 6? Karena sisa elektron yang sisa tadi setelah diisi 20 adalah hanya 6 elektron. Ya, kalau kita hitung, maka 2 tambah 2 tambah 6, 10, tambah 2, 12, tambah 6 lagi, 18, tambah 2, 20, tambah 6 lagi, pas 26. Dengan demikian, konfigurasi elektron atom besi atau Fe adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Anak-anak, sampai di sini bisa dipahami ya? Kalau sudah, kita akan lanjut ke aturan yang kedua dan aturan yang ketiga. Aturan yang kedua adalah aturan Hahn dan aturan ketiga adalah asas larangan Pauli. Kita akan kaji keduanya sekaligus. Aturan Hahn menyatakan bahwa orbital-orbital dengan energi yang sama masing-masing diisi terlebih dahulu oleh satu elektron dengan arah spin yang sama. Kemudian, sisa elektron akan memasuki orbital-orbital secara urut dengan arah spin berlawanan. Sementara larangan Pauli menyatakan bahwa tidak boleh ada 2 elektron dalam suatu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Kalau kita terjemahkan, dalam hal ini berarti bahwa setiap orbital maksimum berisi 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan atau tidak boleh sama. Untuk mudahnya coba kita kaji contoh soal saja. Kita masih ulangi contoh soal yang tadi ya. Kita punya atom C dengan nomor atom 6. Elektronnya adalah 6. Anak-anak tadi sudah membuat konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p2. Nah, saya akan gambarkan tentang orbitalnya. Tadi mungkin saya sudah jelaskan bahwa orbital S itu maksimal 2 elektron. Sehingga ditulis dengan satu kotak. Orbital P maksimal 6 elektron ditulis dengan 3 kotak. Sesuai dengan aturan Hahn dan asas larangan Pauli, maka pengisian elektron itu akan dilakukan sebagai berikut. Pada kulit 1s2, kita isi dulu 1 menghadap ke atas. Karena hanya terdapat satu orbital, maka kita langsung isi pada elektron yang kedua pada kulit 1s, yaitu elektron kedua menghadap ke bawah. Ini artinya nilai spinnya sama dengan yang ke atas plus setengah, yang ke bawah minus setengah. Hal yang sama juga untuk subkulit 2S. Kita isi dulu 1 menghadap ke atas, 1 lagi menghadap ke bawah. Ya, sampai di sini bisa ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mengisi orbital elektron pada orbital pada subkulit 2P. Bagaimanakah pengisiannya di 2P? Coba kita masukkan seperti ini. Sesuai dengan asas larangan Pauli, kita isi dulu 1, kemudian isi 1 lagi. Tidak boleh ada yang searat, sehingga kita buat perlawanan. Loh, kenapa salah? Ternyata, jika kita memasang seperti ini, walaupun secara aturan atau larangan Pauli betul, tetapi kita tidak mengikuti aturan Hahn. Aturan Hahn bilang bahwa dalam orbital yang energinya sama, kita tidak boleh mengisi dahulu elektron secara berpasangan. Lalu bagaimanakah yang benar? Yang benar adalah kita ulangi, kita masukkan dulu 1 elektron di 2P menghadap ke atas.
kemudian satu lagi di orbital sebelahnya tetap menghadap ke atas. Jadi jangan dulu berpasangan. Diisi satu-satu dulu dalam satu kotak, masing-masing kotak, kemudian diulangi ke kotak yang di depannya lagi. Ya, sampai sini bisa dipahami ya, Nana ya? Ya, itulah penjelasan yang saya sampaikan terkait dengan aturan Hahn dan larangan Pauli. Sebelumnya juga saya sudah jelaskan tentang aturan Aufbau. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengerti tentang bagaimana menuliskan konfigurasi elektron sekaligus juga menggambarkan orbital atau susunan elektron dalam orbital. Ya, untuk meningkatkan pemahaman kalian, ini sudah benar tadi ya. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, saya sudah menyediakan 3 latihan soal, yaitu tuliskanlah konfigurasi elektron dan diagram orbital unsur berikut. Yang pertama ada oksigen dengan nomor atom 8, kemudian ada logam seng, nomor atomnya 30, dan iodium, nomor atomnya 53. Jadi bisa pilih salah satunya untuk sebagai latihan soal, atau kalau sudah selesai salah satunya bisa dilanjutkan untuk latihan soal selanjutnya. Ya, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Pesan saya tetap semangat, tetap belajar yang baik, walaupun suasana atau masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan tetap dipatuhi. Sampai jumpa pada topik pembelajaran yang lainnya atau pada video menarik lainnya dari channel saya. Bantu dukung channel saya ini dengan menekan tombol subscribe dan tanda lonceng. Ingat juga tekan tombol like dan bantu share video ini agar saya semakin semangat dalam membuat video. Terima kasih, sampai jumpa lagi.